Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Siti Mesara. Jadi di sini aku akan menjelaskan tentang akad murabahah dan bagaimana cara pencatatannya di Lembaga Keuangan Syariah berdasarkan PSAK 102. Yuk kita mulai. Pengertian akad murabahah. Murabahah adalah transaksi penjualan barang atau jual beli yang menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin sesuai kesepakatan antara pembeli dan penjual. Atau bisa diartikan secara sederhana, akad murabahah adalah jual beli yang mana penjual dan pembeli sama-sama tahu tentang harga perolehan dan keuntungan. Contohnya seperti misalnya bank membeli motor seharga 20 juta. Setelah itu bank menjual ke nasabah seharga 24 juta secara berangsur selama 12 bulan. Maka keuntungan bank atau margin yang didapat bank senilai 4 juta. Selanjutnya, jenis-jenis akad murabahah. Jenis-jenis akad murabahah terbagi menjadi dua. Yang pertama ada murabahah dengan pesanan, yang kedua murabahah tanpa pesanan. Yang pertama murabahah dengan pesanan terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama mengikat, yang kedua tidak mengikat. Jika mengikat, maka nasabah atau pembeli wajib membeli barang yang mereka sudah pesan. Sedangkan jika tidak mengikat, maka nasabah atau pembeli masih boleh untuk membatalkannya. Sebagai catatan, jika aset murabahah yang telah dibeli oleh penjual dalam pesanan mengikat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut akan menjadi beban bagi penjual dan mengurangi nilai aset tersebut. Dan yang kedua, murabahah tanpa pesanan adalah penjual melakukan pembelian barang tanpa memerhatikan pesanan dari pembeli. Selanjutnya, metode pembayaran akad murabahah terbagi menjadi dua. Yang pertama ada secara tunai, yang kedua ada secara tangguh. Secara tangguh di sini adalah secara kredit atau berangsur-angsur. Adapun rukun dari akad murabahah yaitu yang pertama ada pelaku, penjual atau pembeli, yang kedua objek atau barang, yang ketiga ada ijab dan kabul. Selanjutnya kita masuk ke pencatatan akuntansinya berdasarkan PSAK 102. Yang pertama, saat pengakuan aset murabahah. Contoh, aset murabahah diperoleh senilai 10 juta. Maka jurnalnya aset murabahah pada kas senilai 10 juta. Yang kedua, penurunan nilai aset murabahah. Contoh, jika terjadi penurunan nilai wajar sebesar 500.000 pada murabahah mengikat, maka jurnalnya beban penurunan nilai pada aset murabahah sebesar 500.000. Jika terjadi hal yang sama pada murabahah tidak mengikat, maka jurnalnya kerugian penurunan nilai pada aset murabahah senilai 500.000. Yang ketiga, diskon pembelian aset murabahah. Contoh, pembelian senilai 10 juta dengan total diskon 5%. Jika diskon didapat sebelum akad, maka jurnalnya aset murabahah pada akad senilai 9.500.000. Kenapa jadi 9.500.000? Karena 5% dari 10 juta dari 500 maka langsung dipotong. Sedangkan jika diskon didapat sesudah akad, maka jurnalnya kas pada utang senilai Rp500.000. Dan yang terakhir, penjualan aset murabahah. Contoh, aset murabahah diperoleh senilai 10 juta dan telah disepakati dijual senilai 12 juta secara tunai. Maka jurnalnya kas senilai 12 juta pada aset murabahah senilai 10 juta, pendapatan margin murabahah senilai 2 juta. Jika pada soal yang sama dengan cara tangguh atau kredit atau berangsur-angsur, maka jurnalnya piutang murabahah senilai 12 juta pada aset murabahah senilai 10 juta dan margin murabahah ditangguhkan senilai 2 juta. Baik, sekian penjelasan dari aku tentang akad murabahah. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu kamu dalam memahami apa itu akad murabahah dan bagaimana pencatatannya di Lembaga Keuangan Syariah berdasarkan PSAK 102. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!